Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fima bainina syaqiyyan wa la mahruma anta waliyuna qabilut tawbah wa ghafirudz dzambil 'azim. Faghfir li wa lana wa sairil muslimina wal muslimat innaka anta arhamur rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah masih berikan segudang kenikmatan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk sampai kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-muttaqun. Ya, artinya kenikmatan yang Allah berikan itu bisa kita manfaatkan dalam rangka menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam pula bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan oleh Allah kepadanya Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an menjadi sumber hukum paling utama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah terindah dalam kehidupan kita, sehingga jadilah nikmat yang luar biasa itu menjadi kesyukuran yang tentunya tidak terbatas dalam kehidupan kita. Yang muliakan oleh Allah, seperti yang disebutkan tadi bahwa sebulan yang lalu kita membincang tentang Rasul Quran, tentang penulisan Al-Quran. Dan hari ini kita akan bincang tentang qiraah atau qiraat Al-Qur'aniyah, qiraat yang ada di dalam Al-Quran. Jauh sebelum kita sampai ke sana, saya ingin kita berbincang tentang definisi Al-Quran dulu, supaya kita bisa nyambung nanti sampai ke ujung. Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan oleh Allah biwasitati Jibril, diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama tadi kalamullah, selain kalam Allah berarti bukan Al-Quran. Kalau yang datang kepada Nabi malakul maut atau malaikatul maut atau malaikat yang lain selain Jibril, maka itu bukan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah firman Allah atau wahyu yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu pada fase Makkiyah, Nabi sebelum hijrah, atau fase Madaniyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah. Kemudian dalam bahasa Arab diturunkan Arabiyyah mubina, turun dalam bahasa Arab yang real. Nanti kita akan bincang, garis bawahi Arabiyyah mubin, ya, berbahasa Arab ini kita garis bawahi. Nah, kemudian lagi mabdu dimulai dengan suratul Fatihah, wa yukhtam bi suratin Nas, ditutup dengan surat An-Nas. Dimulai dulu dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Itulah Al-Quran. Sampai kepada kita biriwayah, dengan riwayat mutawatirah. Mutawatir itu artinya ada riwayat yang tidak ada celah di dalamnya. Sehingga para ahli qiraat atau ahli hadis memberikan definisi terhadap qiraat mutawatir, ya. Qiraat yang sampai kepada kita adalah qiraat yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Adalah qiraat yarwihi adlun, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil. An mislihi, dari orang yang adil pula. Jadi meriwayatkan Al-Quran itu harus orang yang adil dari orang yang adil. Ya, jadi bukan sembarang orang. Adil di sini bukan adil dalam pengertian membagi sesuatu sama, ya, seimbang, bukan, ya. Adil di sini artinya adalah lawan dari kata fasik. Ya, jadi orang yang meriwayatkan Al-Quran ini bukan orang yang fasik, ya, adalah orang yang adil dari orang yang adil pula. Dan ini wajib mattasala isnaduhu, yang bersambung sanadnya. Lam yusad wa lam yu'al, tidak ada saz, tidak ada illat di dalamnya. Saz itu apa? Saz itu adalah
tidak bertentangan dengan riwayat yang sahih. Ya, makanya nanti kita akan ketemu dalam riwayat-riwayat atau dalam qiraat-qiraat ada qiraat yang sazzah, qiraat yang bertentangan dengan qiraat yang mutawatir, yang sahih. Nah, sehingga dalam Al-Qur'an syarat untuk bisa dikatakan mutawatir itu banyak ya. Mattasala isnaduhu walam yusad walam yu'al, bersambung sanadnya, tidak ada saz di dalamnya, tidak ada celah dan tidak ada illat, tidak ada masalah di dalamnya. Yadrihi adlun an mislihi, dan dia wajib diriwayatkan oleh orang yang banyak. Masya Allah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran kepada sahabat yang banyak sahabatnya. Kemudian sahabat juga meriwayatkan kepada tabi'in yang jumlahnya juga banyak tabi'innya, yang ditentukan di dalamnya tidak mungkin mereka itu bersepakat untuk berbohong, gitu ya. Tidak mungkin mereka sepakat, yuk kita tambahin satu ayat yuk. Ya, yuk kita bikin harokatnya kayak begini. Jangan kita baca ya'lamun, tapi kita baca na'lamun. Nggak mungkin. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Utsman, ada Ibnu Mas'ud, ada Talha, ada Zubair, ada Ali bin Abi Thalib, ada Mu'adz bin Jabal. Ada sahabat-sahabat yang istimewa yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong bikin-bikin ayat. Nah, itu namanya cara mutawatir sampai kepada kita. Begitulah Al-Quran, sehingga Al-Quran itu sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ala sab'ati ahruf. Dalam 7 huruf. Ala sab'ati ahruf. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ala sab'ati ahruf, dalam 7 huruf. Sebagian banyak yang salah paham, mereka kira 7 huruf ini adalah maksudnya adalah 7 qiraat. 7 qiraat. Masya Allah. Tapi maksudnya oleh jumhur para ulama mengatakan ala sab'ati ahruf itu bukan berarti maksudnya adalah 7 huruf, bukan. Maksudnya adalah yang dipahamin oleh jumhur para ulama adalah sama seperti di awal tadi. Al-Quran diturunkan dalam bentuk Arabiyan mubina, ya kan, bahasa Arab yang nyata, yang pure, murni, nyata-nyata Arab. Dan perlu kita ingat bahwa Arab itu kabilahnya banyak. Kabilahnya banyak, kabilah Arab itu. Kabilah yang paling masyhur ya Quraisy. Tapi Al-Quran tidak saja bahasa Quraisy. Ada juga bahasa Tamim, ada juga bahasa kabilah-kabilah yang lain. Jadi sehingga Arabiyyah mubina adalah Arab nyata, Arab murni. Arab murni itu bukan cuma Quraisy, sehingga nanti akan berbeda-beda dalam lafaznya, tapi maknanya berdekatan. Lafaznya berbeda-beda, tapi maknanya berdekatan. Nah, inilah yang disebut dengan ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam 7 huruf. Nah, meskipun kalau kita baca jauh bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi perbincangan hangat di kalangan para ulama, sehingga ada yang membahas ini dalam 35 pendapat perbedaan di dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam 7 huruf. Maknanya apa? Ada 35 apa ini? 35 pendapat. Masya Allah. Bahkan ada yang membahas lagi menjadi 40 pendapat. Dibahas lagi menjadi 41. Dibahas lagi sampai 62. Yang menunjukkan pembahasan satu hadis ini panjang luar biasa. Ala sab'ati ahruf. Tapi secara jumhur yang dipahami oleh para ulama adalah 7 huruf itu maksudnya adalah 7 bahasa yang biasa dipakai oleh orang Arab, diantaranya orang Quraisy,
di antaranya Bani Tamim. Ini Bani kabilah-kabilah yang ada di orang Arab. Masya Allah. Sebagian para ulama mengatakan, oh 7 huruf di situ maksudnya bukan membatasi cuma 7 saja, tidak. Itu maksudnya apa? Oh, itu bentuk hiperbola menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang banyak. Dalam bahasa yang banyak. Tapi kenapa disebutkan 7? Menunjukkan gaya bahasa orang Arab. Nah, orang Arab. Apa-apa 7, apa-apa 7. Ibaratnya kalau kita di Indonesia, ada orang katakanlah kelahi atau ada orang yang berjanji, ya, aku nggak akan menginjak rumahnya sampai 7 keturunan. Atau aku nggak akan maafkan dia sampai 7 keturunan. Masya Allah. Bukan berarti turunan ke-8 udah harus maaf-maafan. Itu dalam bentuk hiperbola berlebihan. Menunjukkan bahwa, kata para ulama tadi mengatakan apa? Bahwa ala sab'ati ahruf, bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 bahasa, maksudnya adalah bahasa-bahasa yang beragam, saking banyaknya bahasa di sekitar orang Arab. Ya, tapi pendapat jumhur tadi jauh lebih kita pegang. Apa tadi? Bahwa sab'ati ahruf itu adalah dalam bahasa-bahasa Arab yang ada di sekitar Al-Quran diturunkan, maka bahasa-bahasa itu berbeda. Masya Allah. Sampai di antara sahabat itu ada yang tidak bisa memahami kata fataras samawati wal ard. Fataras samawati wal ard. Apa makna fatara? Dia tidak paham. Tidak paham kata fatara. Sampai suatu ketika ini yang apa namanya, yang mendengar ini bukan sahabat kaleng-kaleng, bukan sahabat sembarangan, ini adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sampai ketika dia mendengar orang Arab Badawi, Arab pedalaman bertengkar, ana fatartuhu. Mereka itu ternyata berebut sumur. Siapa yang berhak punya sumur ini? Sehingga ada yang mengatakan ana fatartu, aku yang duluan membuatnya. Barulah dia paham makna dari fataras samawati wal ard. Arti fatara ternyata bada'a. Ana bada'tuha. Fataras samawati wal ard bermakna Allah lah yang duluan menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan bahasa di tengah-tengah orang Arab. Seandainya bahasa Al-Quran itu cuma bahasa Quraisy saja, sementara Abdullah bin Abbas ini adalah orang Quraisy, pasti dia paham. Tapi ternyata Al-Quran tidak saja orang Quraisy, tapi dia adalah orang Arab keseluruhan, sehingga bahasa-bahasa orang Arab itu terserap masuk di dalam Al-Quran. Inilah yang disebut dengan ala sab'ati ahruf. Meskipun sebagian kecil lagi para ulama mengatakan ini pembahasan panjang dan pembahasan yang tidak mungkin bisa kita selesaikan. Kenapa? Kata mereka, karena kata ahruf, huruf itu pemahaman artinya panjang. Huruf itu bisa berarti juga huruf hijaiyah, bisa. Huruf itu bisa berarti lughat, bahasa, bisa. Huruf itu bisa juga berarti at-tarfu, pinggir, sisi. Bisa juga berarti qimmatul jabal. Huruf juga artinya qimmatul jabal, puncaknya bukit, puncaknya gunung. Jadi agak sulit difahamin kata mereka. Nah, tapi pemahaman jumhur para ulama kembali apa yang sudah kita sebutkan tadi. Sehingga kita teranglah, kalau sampai di sini insya Allah sudah terang bahwa diturunkan Al-Quran ala sab'ati ahruf, dalam 7 huruf ini maksudnya adalah 7 bahasa Arab. Masya Allah. Masya Allah. Jadi bahasanya, maknanya berdekatan, tapi lafaznya berbeda-beda. Lafaznya berbeda-beda. Nanti beberapa ambil jalan, insya Allah kita bisa perhatikan ada beberapa yang sangat real, ya, sangat real di dalam penyebutan itu. Kemudian jemaah muliakan oleh Allah, boleh nggak kita mengganti kalimat
dengan makna yang berdekatan tapi dengan lafaz yang berbeda. Ya, jelas tidak boleh. Misalkan qa'ada jadi jalasa, wa ana idhab anta wa rabbuka wa nahnu hahuna qa'idun. Bisa nggak jalisun kita ganti? Nggak boleh. Meskipun arti qa'ada dengan jalasa maknanya berdekatan, sama-sama artinya duduk, tapi kita tidak boleh mengganti-ganti huruf atau mengganti-ganti bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran punya rukun tersendiri. Ada 3 rukun Al-Quran yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama, dia harus Arabiyah. Al-Quran harus Arabiyah, harus berbahasa Arab yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, ala masahib al-Utsmaniyah, ditulis dalam mushaf Utsmani yang sebulan lalu kita bahas. Kemudian sihhatus sanadi, kemudian dia harus dalam sanad yang sahih. Jadi sanad yang sahih, kemudian mushafnya Rasam Utsmani, kemudian dia ditulis dalam bahasa Arab. Ini rukun Quran yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka kalau selain yang 3 ini, bisa kita katakan itu adalah Al-Quran tanda petik yang dhaif, atau batil, atau syadzah yang bermasalah, cacat dan lain sebagainya. Ini adalah rukun Quran yang harus terpenuhi. Al-Quran bahasa Arab, Al-Quran ditulis dalam mushaf Utsmani, Rasam Utsmani, ya, seperti yang kita bincang. Dia tidak boleh ditulis dengan sembarangan. Ya, terkadang ditulis sholah tidak as-sholah, lam tidak dengan alif, tapi lam dengan waw. As-sholawah, ya, penulisannya khas. Ya, Bismillah ditulis antara ba dengan sin, nyambung. Tidak ditulis ba ada alifnya kemudian bismi, sin, mim. Seperti tulisan pada Iqra bismi. Kalau Iqra bismi banyak ada alifnya. Tidak ditulis seperti ma-nya dikasih alif panjang baru liki yaumiddin. Nah, ini pengulangan sebulan yang lalu. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia harus ditulis dalam Rasam Utsmani. Ya, mushafnya adalah mushaf Utsmani sebagai mushaf standar yang disusun oleh para sahabat masa itu. Disepakati oleh seluruh umat, tidak ada yang menentang hari itu. Ya, Masya Allah, meskipun ada nauzubillah, ada tulisan yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Katanya Abdullah bin Mas'ud tidak mengakui Al-Fatihah dan muawwidatan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kata riwayat tadi, Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah mengatakan Al-Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas tidak termasuk dalam surat-surat Al-Qur'an. Masya Allah. Ya. Oleh para ahli, oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi mengatakan riwayat yang menyebutkan tentang Abdullah bin Mas'ud tadi adalah bohong, dusta, tidak benar. Tidak benar. Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah mengatakan Al-Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tidak mungkin dia katakan itu bukan Al-Qur'an. Itu bukan surat Al-Qur'an, tidak mungkin. Riwayatnya adalah riwayat yang batilah. Riwayat yang batil. Tidak mungkin Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu. Jemaah yang muliakan oleh Allah, sehingga qiraat berbeda dengan sab'atu ahruf, 7 huruf tadi. Qiraat tadi diambil dari apa? Riwayat yang sahih, sihhatus sanad. Riwayat yang sahih bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, khudhu, ambil kalianlah Al-Quran. Ambil kalianlah Al-Quran dari siapa? An Abdullah bin Mas'ud. Ambil kalian Al-Quran. Artinya apa? Pelajari Al-Quran. Ambil bacaan Al-Quran. Hafal kalianlah Al-Quran. Dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian siapa lagi? Salim. Kemudian siapa lagi?
Mu'adz. Kemudian siapa lagi? Ubay. Ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang diperintahkan oleh Nabi, khudzul Qur'ana min arba'ah. Ambil kalian Al-Quran dari 4 orang sahabatku. Masya Allah. Dari sinilah Abdullah bin Mas'ud punya murid, Salim punya murid, Mu'adz punya murid, Ubay bin Ka'ab punya murid. Masing-masing mereka punya murid. Murid-muridnya ini banyak, Masya Allah. Muridnya lagi banyak, banyak. Sehingga semakin banyak murid, maka semakin banyak pula lah cabang. Sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud ambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah. Salim mengambil dari Rasulullah. Mu'adz mengambil bacaan dari Rasulullah. Ubay bin Ka'ab mengambil juga dari Rasulullah. Karena masing-masing mengambil dari Rasulullah, masing-masing mempelajari Al-Quran berdasarkan apa yang diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka mengambilnya dari Nabi? Langsung syafawiyan, diucapkan oleh Nabi, didengar oleh sahabat, dihafal oleh sahabat, ditulis oleh sahabat, disampaikan juga oleh sahabat kepada murid-murid mereka. Sehingga jadilah Al-Quran dengan qiraat yang berbeda-beda. Qiraat yang berbeda-beda. Ada qiraat yang paling sering disebut dengan istilah qiraat asyrah. Qiraat yang 10. Masya Allah. Qiraat yang 10 inilah yang menjadi qiraat yang paling masyhur. Qiraat asyrah al-masyhurah al-mutawatirah. Qiraat yang masyhur juga mutawatir. Mutawatir tadi itu apa? Mereka meriwayatkannya adalah orang yang banyak. Banyak sahabatnya, banyak tabi'innya, banyak atba'ut tabi'in. Sehingga semua generasi banyak. Kemudian tidak mungkin mereka ini sepakat untuk berdusta. Tidak mungkin mereka sepakat. Yuk kita ini yang ada 70 orang. Kita ini yang ada 1000 orang. Nggak mungkin para orang-orang istimewa ini bersekongkol untuk mengatakan sesuatu yang bukan Quran adalah Al-Quran. Atau bersekongkol untuk merubah harokat yang harusnya fathah menjadi kasrah. Atau yang harusnya ta menjadi ya. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Ada ittifaqihim alal kadzib. Tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Kemudian riwayat ini harus didengar langsung. Sami'tu, aku mendengar. Bukan ada yang mengatakan katanya, disebutkan, diceritakan. Enggak, bukan begitu. Tapi aku mendengar langsung. Namanya sigat jazam. Ya, jazam. Sami'tu. Dia mendengar. Ra'aitu. Kira-kira begitu. Tapi kalau dalam konteks Al-Quran harus sami'tu. Masya Allah. Qara'tu'an. Aku membacakan dari. Artinya membaca Al-Quran dari gurunya. Sehingga kalau kita yang ada di Indonesia juga pakai qiraat. Qiraat siapa kita pakai? Qiraat Hafaz an Asim. Qiraat Hafaz ini adalah muridnya Asim. Nah, Asim ini adalah imamnya qiraat. Imam qiraat ini adalah Asim bin Bahdalah bin Abi Najwad. Nah, dia punya murid. Ya, muridnya diantaranya adalah Syu'bah dan murid yang lain adalah Hafaz. Nah, Hafaz ini juga nanti punya murid lagi. Masya Allah. Hafaz ini punya murid. Ada Ubaid, ada Amr bin Sabbah. Jadi masing-masing punya, Masya Allah. Kalau kita lihat ya, dari satu imam qiraat, nah, imam riwayat, dia punya dua jalan. Tadi dari Hafaz, dari Asim, dia punya 2 jalan. Siapa jalannya tadi? Jalan yang pertama adalah Syu'bah, jalan yang kedua adalah Hafaz. Masing-masing dari Syu'bah dan Hafaz, masing-masing juga punya riwayat, punya jalan yang lain. Nah, punya riwayat, punya jalan yang lain. Kalau Hafaz tadi punya murid lagi apa? Ubaid bin Sabbah dan Amr bin Sabbah. Ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang istimewa. Masing-masing dari Ubaid bin Sabbah, Amr bin Sabbah juga punya murid. Ada namanya Abu Thahir, ada namanya Al-Hamishi. Ini menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran itu memang muttasil isnad.
sanadnya bersambung. Tidak pernah putus dari generasi ke generasi. Al-Quran dari dulu, dari zaman Nabi sampai ke zaman modern ini, ada orang yang menjaga sanad Al-Quran. Sanad Al-Quran ini adalah rangkaian orang yang mengirimkan, menyampaikan Al-Quran. Jadi tidak, maaf ya, tidak kayak kita. Kayak kita itu ketemu Al-Quran terus kita baca. Bukan begitu. Bukan begitu saja. Tapi mereka-mereka ini adalah orang yang belajar Al-Quran dari gurunya. Gurunya belajar dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya dari gurunya, sampai kepada sahabat Rasulullah, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cara Al-Quran diriwayatkan secara bersambung. Ya, sekali lagi maaf, bukan kayak kita dapat Al-Quran selesai Iqra baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu. Karena kita sudah bisa baca, lalu kita baca Al-Quran. Nah, bukan kayak begitu. Para orang-orang ahli Quran itu tidak baca saja, tapi mereka mengambil bacaan itu dari gurunya. Masya Allah. Sehingga Al-Quran yang tertulis di dalam Mushaf Utsmani, tertulis dalam Mushaf Utsmani ini adalah qiraatnya siapa? Hafaz an Asim. Qiraatnya Hafaz an Asim. Masya Allah. Ada 10 imam dalam qiraat. Ada yang bernama Imam Nafi'. Ada bernama Imam Ibnu Katsir. Ada nama Imam Ibnu Mujahid. Ada imam namanya Abu Amru. Ada imam namanya Abu Ibnu Amir. Ada imam namanya Asim, ya, yang tadi kita sebut. Ada imam lagi namanya Hamzah. Ada imam lagi namanya Ali bin Hamzah. Kemudian ada imam Abu Ja'far. Ada imam Ja'far bin Ishaq. Ada lagi imam yang disebut dengan Khalaf. Imam Khalaf. Jadi 10 imam. Masing-masing imam punya 2 riwayat. Dari 2 riwayat punya 2 thariqah, dari 2 thariqah punya 2 thariqah yang lain. Jadi bercabang-cabang, Masya Allah, luar biasa. Tapi yang patut kita perhatikan bahwa qiraat yang menjadi qiraat umum adalah qiraatnya Hafaz an Asim. Dia digunakan di Indonesia, digunakan di Asia Tenggara, digunakan di Mesir, digunakan di Hijaz, digunakan di Syam. Masya Allah ya. Hijaz itu Makkah, Madinah, di Syam sampai ke Irak sana digunakan. Qiraat Hafaz an Asim. Kemudian ada qiraat selain qiraat Hafaz, ada qiraat yang namanya qiraatnya Imam Warash. Imam Warash an Nafi'. Tadi Nafi' tadi imam yang pertama kita sebutkan adalah Imam Nafi'. Imam Nafi' punya dua murid lah kita bilang, sederhananya ya. Kita bilang punya 2 murid. Siapa? Murid yang pertama bernama Qalun, murid kedua namanya Warash. Tapi dibandingkan dengan Qalun, Warash ini lebih terkenal. Ya, lebih terkenal Imam Warash. Masya Allah. Nah, sama seperti muridnya Asim tadi, muridnya Asim ada Syu'bah dan ada Hafaz. Muridnya yang namanya Hafaz jauh lebih terkenal, jauh lebih banyak mengantarkan atau mengajarkan qiraat dibandingkan muridnya bernama Syu'bah. Nah, qiraatnya Warash bin Nafi' ini atau yang satunya lagi adalah Qalun, ya, karena 2 ya muridnya ya, dari Nafi' kepada Qalun, dari Nafi' juga kepada Warash. Imam Warash ini jauh lebih terkenal dibandingkan Qalun, tapi dua-duanya juga terpakai dan terkenal. Tapi yang lebih terkenal memang Imam Warash. Di mana mereka terkenalnya? Ternyata terkenalnya di daerah Maghribi. Maghribi itu apa? Maroko, Tunisia, Aljazair. Ya, artinya Maghribi itu negara Islam bagian barat. Bagian barat lah. Baratnya Mekah lah, kira-kira begitu ya. Masya Allah. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan ini tidak masyhur di negara kita. Tidak masyhur di negara-negara yang lain, tapi dia lebih masyhur pada wilayah-wilayah Maghribi, Maroko, Tunisia, Aljazair, lebih kurang ya, Masya Allah. Selain itu ada qiraat siapa lagi?
qiraat Ad-Duri. Ya, Masya Allah, Imam Ad-Duri. Ya, ini imam, Masya Allah, ini juga imam yang qiraatnya dipakai, digunakan. Masya Allah. Nah, qiraat imam ini, Imam Ad-Duri dan Abi Amir juga, ya, Masya Allah. Nah, Abi Amir juga terkenal, tapi di daerah mana? Daerah Sudan. Daerah mana? Nigeria. Ya, jadi wilayah-wilayah Afrika, maaf ya, Afrika yang kulitnya lebih kepada gelap, ya. Sudan, apa tadi, Nigeria dan seterusnya. Nah, ini qiraat Imam Ad-Duri dan Imam Abi Amir. Imam Abi Amir ini jauh lebih terkenal di daerah sana dibandingkan qiraatnya Hafs an Asim. Jadi secara ringkas mau kita katakan bahwa qiraat Hafs an Asim, Warash an Nafi atau Qalun an Nafi, kemudian Ad-Duri an Abi Amir, ini jauh lebih terkenal, ya, lebih terkenal dibandingkan dengan qiraat yang lain. Nah, 3 qiraat inilah yang masyhur, artinya ada basisnya di negara-negara Islam. Ada basisnya di negara-negara Islam. Sementara qiraat yang lain, maka qiraat itu ada dan bisa dibaca, bisa dipelajarin, dia masih tertulis, Masya Allah, ya, masih tertulis, tapi tidak dibaca secara umum. Tidak dibaca secara umum, tapi dia dibaca khusus oleh para pelajar-pelajarnya saja. Orang yang mengerti saja, orang yang paham saja. Nah, kalau kita cuma pahamnya Hafs an Asim, ya cuma karena itu yang kita pelajarin. Karena qiraat Hafs an Asim adalah qiraat yang umum yang digunakan oleh para qurra, para pembaca Al-Qur'an. Alhamdulillah saya punya namanya Mushaf Sahabah. Ya, Mushaf Darus Sahabah ini mushaf yang khusus di dalamnya menampung 10 macam qiraat yang mutawatir. Ya, qiraat yang mutawatir. Masya Allah. Ini saya cari dulu ketika masih di Kairo. Saya cari buku ini. Alhamdulillah ketemu. Ngumpul di situ semua qiraat siapapun yang 10 tadi ada di dalamnya. Apa perbedaannya? Bagaimana perbedaannya? Semuanya ada. Bagi orang yang belajar qiraat, ya sangat bagus kalau dia punya buku ini. Kita orang awam, boro-boro belajar qiraat, baru saja belajar tahsin, baru saja membenarkan makharijul huruf, baru saja membenarkan panjang dan pendeknya harokat, baru saja membedakan kapan sifat-sifat huruf harus terpenuhi dan lain sebagainya. Kita pakamkan dulu di situ. Pakamkan dulu di situ, kemudian setelah bagus bacaannya baru hafallah Al-Qur'an dalam qiraat yang satu, qiraat yang utama. Setelah itu barulah belajar qiraat yang asyrah mutawatirah. Qiraat yang 10 yang masyhur, qiraat 10 yang benar, qiraat 10 yang tidak ada masalah di dalamnya. Masya Allah. Inilah qiraat yang dipelajari dari generasi ke generasi sehingga dia menjadi qiraat yang amat terkenal. 3 di antaranya, 7 di antara yang lain, bisa kita katakan 7 di antara yang lain itu lebih kurang hanya dipelajari oleh orang-orang tertentu. Masya Allah. Menunjukkan bahwa qiraat ini adalah qiraat yang istimewa, semuanya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang muliakan oleh Allah, lalu bagaimana qiraat yang paling benar? Qiraat mana yang paling sahih? Masya Allah ya. Karena kita terkadang suka ini sahih enggak? Ini benar enggak? Ini sahih enggak? Ini enggak ya? Suka kayak begitu. Satu hal yang pasti bahwa seluruh Al-Qur'an, seluruh ayat-ayat yang ada di dalam qiraat asyrah mutawatirah, qiraatnya mutawatir, kemudian dia sampai kepada kita dengan jalan yang bersambung silsilahnya, sehingga dia tidak pantas kita katakan qiraat Hafs lebih sahih.
daripada qiraat Warash. Tidak pantas kita katakan. Karena dia sama-sama Al-Quran. Tidak mungkin dong kita katakan ini lebih sahih daripada ini. Padahal dua-duanya adalah Al-Quran. Dua-duanya bersumber dari Nabi. Dua-duanya bersambung sanadnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita katakan qiraatku lebih bagus daripada qiraat orang Sudan. Qiraat kami di Indonesia lebih bagus daripada qiraat orang-orang yang ada di Maghribi. Qiraat kami lebih bagus daripada qiraat yang tidak terkenal. Ingat, selagi dia adalah qiraat asyrah, qiraat 10 yang mutawatirah, maka dia menjadi Al-Quran yang wajib kita imani, Al-Quran yang boleh kita membacanya di dalam maupun di luar sholat. Ya, jadi boleh kita, misalkan kita sudah belajar nih, nah udah belajar, lalu kita pengen baca Al-Quran tidak lewat qiraat hafaz. Nah, kita mau baca misalkan qiraat yang lain. Nah, kita mau baca qiraat Warash dari Imam Nafi'. Nah, boleh silakan. Boleh silakan. Tapi perlu diingat bahwa untuk daerah-daerah tertentu yang mereka tidak biasa dengan qiraat tertentu, maka sang imam tanda petik haruslah mengumumkan kepada jemaah yang akan dia pimpin sholat, hari ini atau malam ini kita akan membaca qiraatnya Imam Warash An-Nafi' dari Imam Nafi'. Sehingga ketika nanti imam membaca didengarkan oleh makmum, tidak muncul prasangka, tidak muncul keraguan, tidak muncul hal-hal yang nauzubillah, sampai nanti pada level imamnya enggak fasih, sehingga enggak muncul lagi imamnya salah baca itu, ya. Nah, ihdinas sirata zai, ihdinas sirata, jadi zirata jadi huruf zai. Pulang-pulang dia katakan saya tidak mau lagi sholat di situ. Kenapa? Imamnya menyebut huruf sad menjadi huruf zai, zirata. Masya Allah. Atau imamnya dalam membaca Maliki Yaumiddin, imamnya enggak panjangin ma-nya, padahal menurut kita itu adalah panjang. Sehingga tidak muncul prasangka buruk, tidak muncul hal-hal yang menyebabkan kita harus berburuk sangka kepada orang yang membaca qiraat yang berbeda. Karena qiraat itu memang ada, qiraat itu memang nyata. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Kalau kita ghairil maghdubi alaihim, sukun. Ada yang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Sehingga orang yang belajar qiraat pasti paham. Tapi mereka yang tidak belajar qiraat, dia was-was, dia curiga, dia menjadi, ini imam beres nggak sih? Bukan karena imamnya nggak tahu, tapi karena makmumnya yang tidak punya basic mempelajari itu. Sehingga para imam khususnya atau kita yang mengerti, maka perlulah berhati-hati agar tidak membaca ayat, tidak membaca Al-Quran kecuali dengan qiraat yang sudah masyhur di tempat itu. Andai kita pengen coba membacanya, umumkan sebelum kita memulainya. Jadi kita akan baca qiraat ini dari si fulan an fulan, sehingga nanti ketika makmum mendengar, oh ini bacaannya kok berbeda, oh ini qiraatnya Imam Kumbul nih, oh ini qiraatnya Imam Qaulun nih, ini qiraatnya Ad-Duri, sehingga jelas bagi orang yang tidak mengerti pun tahu. Kenapa berbeda? Oh, karena memang beda dari sononya. Dari sononya siapa? Dari sononya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Jemaah muliakan oleh Allah. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengajarkan kepada sahabat Maliki Yaumiddin. Ma-nya ada matnya, Malik. Tapi juga Nabi mengajarkan Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan begitulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Imam Ja'far atau Imam Hamzah atau Imam Ya'qub membaca
alaihimu, alaihimu. Ada yang baca alaihimi. Masya Allah. Jadi sesuai dengan bacaan-bacaan yang mereka terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selagi qiraat itu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita dalam riwayat yang sahih, riwayat yang benar, maka haram bagi kita menolaknya. Artinya wajib kita mengimaninya meskipun kita tidak membacanya. Jangan sampai karena kita tidak tahu lalu kita dikatakan oh itu bukan Al-Qur'an tuh. Bukan Al-Qur'an tuh. Ya, jangan sampai muncul seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan oh itu Al-Qur'an, memang perbedaan qiraat di dalamnya. Karena ingat, selagi dia masih Arabiyah dari bahasa Arab yang benar, kemudian dia bersumber tulisannya dari Mushaf Utsmani, kemudian dia sahih bersambung sanadnya, benar sanadnya, tidak ada orang-orang bermasalah di dalamnya, maka itu sudah menjadi 3 rukun Al-Qur'an yang wajib kita terima. Di antaranya kalau sudah berbeda, maka boleh jadi dia adalah qiraat yang dhaif, boleh jadi dia qiraat yang sazzah, yang bermasalah, atau qiraat yang batilah, yang batil. Tapi tidak boleh kita katakan qiraatku lebih benar daripada qiraatmu. Sehingga perlu diingatkan kembali bahwa imam-imam itu bukan ngarang, tapi benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena qiraat itu adalah sunnah mutabba'ah, sunnah yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa kita beda-bedakan. Ada tajri min tahtihal anhar, ada tajri min tahtahal anhar. Jadi beda-beda. Ada yang menambah, ada yang bertambah hurufnya, ada yang kurang hurufnya. Masya Allah. Nah, ada yang tidak ada wawunya, tapi yang di sana ada wawunya. Masya Allah. Tapi kalau kita mau katakan secara jelas, kita mau katakan sejelas bahwa apabila qiraat tertentu bertambah hurufnya, ingat ya, pertambahan huruf itu bukan dibuat oleh imam, tapi memang dari Nabi. Memang dari Nabi. Maka huruf yang bertambah tadi menyebabkan bertambah pula pahala. Masya Allah. Bertambah pula pahala. Kenapa? Karena setiap huruf memang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajri tahtahal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak ada minnya. Apabila ditambah min tahtihal anhar, min tahtahal anhar, ada penambahan min, huruf mim dan nun. Jadi 2 huruf, maka mendapat 20 pahala kebaikan. Jadi sampai ke sana dibahas oleh para alim wal ulama kita sehingga jelas bahwa meskipun berbeda seperti kata maliki yaumiddin, ma berarti ada mim alif. Maliki, ma mim alif, maliki. Jadi 4. Bandingkan dengan maliki 3. Jadi pahalanya yang besar mana? Yang jelas pahalanya lebih besar adalah yang 4 huruf. Kenapa 4 huruf lebih besar? Ya huruf yang 4 maka 40 pahala. Huruf yang 3 maka 3 pahala. Itu sudah jelas, tidak bisa terbantahkan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Tapi kata Nabi, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim juga 1 huruf, menunjukkan bahwa pahalanya bertambah apabila hurufnya bertambah, asalkan huruf itu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi dapatkan itu dari Jibril alaihissalam. Jibril bawa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Adapun yang tidak bertambah hurufnya tapi bertukar hurufnya, ada ta'malu, ta'lamun menjadi ya'lamun, ta menjadi ya. Perbedaan dalam qiraah. Fatabayyanu, fatabayyanu, fatasabbatu, ya nun, fatabayyanu, ya, fatabayyanu, ada waw dan alif di ujungnya. Ya nun, waw, alif, 7. Sama hurufnya. Ada
sa, ba, ta, waw, alif. Jadi fatasabbatu dengan fatabayyanu. Masya Allah. Sama hurufnya, jumlah hurufnya, tapi beda membacanya. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, qiraat kita fatabayyanu, tapi ada qiraat yang membaca fatasabbatu, fatasabbatu. Apabila datang kepada kalian orang fasik yang membawa kabar berita, fatabayyanu, tabayyunlah. Tabayyun apa? Bikin berita itu jelas. Fatasabbatu, tegaskan berita itu, jelaskan. Jadi maknanya mutaqarib, tapi lafaznya berbeda-beda. Lafaznya berbeda-beda, maknanya mirip sama. Ini tadi masuk di dalamnya apa? Di dalamnya adalah sab'ati ahruf. Ini contoh sab'ati ahruf, 7 huruf. Tabayyanu, tasabbatu. Maknanya sama ini, maknanya sama. Tapi dua-duanya juga sekaligus menjadi qiraat. Dua-duanya ada imam yang baca fatabayyanu, ada imam yang baca fatasabbatu. Masya Allah. Di dalam yang lain, ayat yang lain, Masya Allah, ada yaghfir lakum, ada nughfir lakum, yaghfir lakum. Dia akan mengampuni kalian. Dia siapa? Allah. Ada nughfir lakum, naghfir lakum juga berbeda. Qiraat, namanya qiraat. Yang satu diawalin dengan dia, artinya dia. Yang satu naghfir lakum berarti nahnu, kami, artinya Allah dan beberapa makhluk yang dia sebutkan, yang dia inginkan dalam kalimat itu. Masya Allah. Sehingga jemaah muliakan oleh Allah, perbedaan dalam qiraat Al-Quran ini, qiraat Al-Quran ini akan memberikan efek berbeda pula di dalam kajian-kajian tertentu. Ya, kajian-kajian tertentu. Seperti Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Ini efeknya, imbasnya akan masuk dalam bahasan ilmu tauhid. Kenapa Allah katakan Malik? Kenapa pula Allah katakan Malik? Malik itu ya dalam sederhana si pemilik. Malik, memiliki. Masya Allah. Ada si pemilik, ada yang memiliki. Masya Allah. Ini kalau dalam kajian tauhid, alhamdulillah saya pernah belajar ini asar qiraat asyrah mutawatirah. Ya, apa namanya ini ya? Efek dari berbedanya dalam qiraat Al-Qur'an terhadap apa? Terhadap kajian tauhid atau kajian akidah. Alhamdulillah kita pernah belajar, sehingga dari perbedaan cara membaca yang diajarkan oleh para imam, pemahaman tauhidnya pun akan berbeda. Masya Allah. Karena Al-Quran ini tidak bisa difahamin seperti sekedar saja. Al-Quran ini bisa difahamin oleh orang-orang yang memang belajar, ya, bukan orang-orang yang sekedar baca tahu, enggak. Nah, ini adalah orang-orang yang memang belajar, maka dia akan paham itu Al-Quran. Masya Allah. Jemaah muliakan oleh Allah, Al-Quran yang istimewa ini dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila qiraat itu dibaca, dia akan berbeda lagi sampai kepada hukum-hukum fikih. Yatahharun sama yatatahharun. Qiraatnya ada. Ada yang membaca yatahharun, ada yang membaca yatatahharun. Masya Allah. Sehingga nanti apa namanya? Hukum fikih bisa berbeda pendapat karena ada perbedaan qiraat. Ya. Kalau tadi kajian tauhid bisa berbeda pendapat karena ada perbedaan qiraat. Dalam fikih juga begitu, bisa berbeda pendapat hukum karena berbeda qiraat. Dalam tafsir juga begitu, bisa berbeda penafsiran karena ada perbedaan qiraat. Masya Allah. Bahkan dalam ilmu nahwu, ilmu balaghah juga akan terjadi perbedaan karena ada perbedaan qiraat. Sehingga qiraat ini adalah ilmu yang penting. Ilmu yang penting.
Tapi oleh para ulama jelaskan, mempelajari qiraat ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya apa? Fardu kifayah ada 1-2 orang saja, 4-5 orang, 10-20, sudah, yang lain aman. Tapi kalau seluruhnya tidak ada yang mempelajari qiraat ini, maka seluruhnya berdosa. Walhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mewakilin kita dalam belajar qiraat. Mereka kuasain itu. Karena janji Allah, wa inna lahu lahafizun. Ya, kamilah yang menjaga Al-Quran itu. Kenapa Allah katakan kami sementara Allah sendiri? Karena Allah juga libatkan hambanya dalam menjaga. Allah libatkan siapa? Para penghafal Quran. Di antara penghafal Quran nggak seluruhnya belajar qiraat. Ada beberapa orang pilihan yang diberikan oleh Allah kemampuan. Oh, kamu saya tugaskan menghafal qiraat. Sehingga qiraat itu sampai kepada kita karena ada yang menjaganya. Ya, artinya Allah libatkan hambanya. Wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan az-dzikra, menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Yang muliakan oleh Allah, bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang dia turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran itu berbahasa Arab murni, tidak ada bahasa yang lain di dalamnya. Turun kepada Nabi dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas terkumpul di dalam mushaf yang satu. Masya Allah, itulah Al-Quran yang hari ini kita baca. Tapi yang masyhur kita baca adalah qiraat Hafs bin Sulaiman. Dari siapa? Dari Asim. Ya, Masya Allah. Kita mau baca dari tariqahnya Ubaid, atau mau tariqahnya Amru, atau kita mau baca dari Ibnu Tahir, atau Al-Hashimi, atau Zur'an, atau Al-Fil. Yang lainnya silakan. Berdasarkan qiraat yang masyhur, silakan kita lihat yang ada di dalam mushaf. Qiraat yang ada di dalam mushaf kita adalah qiraat Hafs an Asim. Dari tariqah siapa? Masing-masing ada tariqahnya. Nah, bagi orang yang belajar saja udah mewakilin. Sementara kita, cukuplah bagi kita berterima kasih karena sudah ada orang yang melepaskan kewajiban kita. Nah, tidak lagi tidak lagi terbebani dengan kewajiban harus belajar qiraat. Dan terus terang tidak semua orang mampu belajar qiraat. Tidak semua orang mampu belajar qiraat. Bahwa Al-Quran itu wajib mutawatir, Al-Quran itu wajib berbahasa Arab, Al-Quran itu yang harus menjadi standar hari ini adalah Al-Quran yang ditulis dalam Rosam Usmani, dan dia harus diakui sebagai qiraat asyrah mutawatir sebagai Al-Quran. Jangan sampai kita katakan selain Hafs an Asim bukan Al-Quran. Jangan kita katakan qiraatku lebih bagus dari qiraat Nafi'. Qiraat Ibnuku lebih bagus daripada qiraat Ibnu Katsir, dari Hamzah, dan lain-lain, ya. Menunjukkan bahwa inilah qiraat memang berbeda-beda cara Nabi menyampaikan kepada sahabat. Kenapa Nabi berbeda? Ya memang berbeda, dia dapatkan dari Allah. Berbeda dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Ibu-ibu muliakan oleh Allah, ya, sambil menunggu diskusi. Saya colokin charger laptop tadi kelupaan. Aku qouli hadza astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Falyatafaddal. Masya Allah, barakallah Ustadz, luar biasa. Sampai kita dengernya nggak mau putus ini sebenarnya Ustadz. Insya Allah ini hanya pengantar ya Ustadz ya, istilahnya ilmu yang masih ada di permukaan. Jadi kalau kita diberi kemampuan, insya Allah kita lebih perdalam, lebih jauh lagi. Tapi setidak-tidaknya kita punya gambaran bahwa ada perbedaan-perbedaan yang kita bisa harus maklumin di situ. Karena tadi kronologis yang sudah Ustadz sampaikan. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung atau bisa menuliskan di kolom chat. Mau tanya Mbak Ana? Silakan Mbak Diana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz tentang perbedaan qiraat ini. Qiraat ini cara membaca kan ya Ustadz ya? Ini kan tadi seperti Ustadz bilang, seperti contoh Malik Yaumiddin, ada yang Malik Yaumiddin. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk perbedaan qiraat ini
itu di surah-surah tertentu saja kita membacanya ada yang berbeda atau di semua surah itu ada, Ustadz? Baik. Baik. Itu aja sih, Ustadz. Baik. Tidak bisa kita pastikan surat, misalkan kalimatnya sama, tapi belum tentu dia berbeda. Belum tentu dia berbeda. Ya, boleh saja dia kalimatnya sama, tapi berbeda. Boleh jadi kalimatnya sama, tapi dia tidak berbeda. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang unik. Ya, memang unik, sama seperti rosamnya, sama seperti penulisannya. Penulisannya juga unik. Ya, sama-sama nulis nama Ibrahim, tapi di surat yang satu ditulis Ibrahim ada ianya, yang satu tidak ada ianya ditulis. Nah, tapi dibaca tetap sama-sama Ibrahim, sama-sama dibaca panjang. Ya, Ibrahim. Nah, dalam qiraat juga begitu. Terkadang dalam surat yang berbeda, kalimat yang sama atau kata yang sama, tapi ada ada penambahan dan ada pengurangan. Dan penambahan-pengurangan itu tidak dari orang yang membaca, tidak dari imam qiraatnya, tapi memang murni dari sananya dia dapatkan begitu. Nah, bahkan penulisan bastah itu terkadang ditulis dengan huruf shad, dibaca bastah. Ada yang bastah ditulis dengan huruf sin, shad dan sin. Dan ini juga penulisan yang berbeda, ya, penulisan yang berbeda. Ya, menunjukkan apa? Memang menunjukkan Al-Qur'an itu unik. Ya, Al-Qur'an itu sangat amat unik. Ya, kalau diperhatikan ya hampir di seluruh surat itu, ya artinya kebanyakan surat itu memang memiliki memiliki qiraat yang berbeda. Ya, qiraat yang berbeda. Ada yang membaca la khaufun, tidak ada rasa ketakutan. Ada imam yang membaca, Imam Ya'qub mengatakan la khaufun tadi, yang satu membaca la khaufa. Ya. La yahzunuk. Ada yang membaca la yuhzanuk. Masya Allah. Ya, la yuhzinuk, ya, la yuhzinuk, ya. Katanya sama, ditulis sama, tapi dibaca berbeda. Di surat-surat apa saja, di ayat-ayat berapa saja, kita nggak bisa nggak bisa katakan setiap kata ini pasti begini. Nggak bisa, karena itu memang khusus bacaannya. Nah, khusus bacaannya. Jadi meskipun nggak semua, ada juga yang memang alaihimu, semuanya alaihimu, ada yang alaihim, ada. Sama juga seperti mat, yang bacaan mat, ya. Ulaika ala. Masya Allah. La ilaha ulai wa la ilaha ula. Artinya ada mat wajib, ada mat jaiz yang sangat mungkin berbeda dibaca oleh para qori, para pembaca Al-Qur'an. Jadi untuk lebih dalam dan lebih rinci memang kita harus cek kepada mushaf, kepada Al-Qur'an yang memang di dalamnya ada perbedaan membaca Al-Qur'an itu, ya. Jadi kalau kita tidak belajar ya enggak bisa kita asal-asalan. Nah, enggak bisa asal-asalan. Tapi sangat mungkin memang ada kesamaan, tapi tidak bisa kita katakan pasti begini. Pasti begini, tidak bisa. Karena Al-Qur'an itu memang unik. Masya Allah. Menunjukkan apa? Keunikan itu khas. Keunikannya itu khas. Ayahsabul insan, ayahsabu sa. Ada yang baca ayahsibu si. Memang dari sananya. Lubada, ada lubbada, masya Allah.
apa namanya ya? Ya memang keunikan lah, keunikan Al-Qur'an yang memang memiliki karakter tersendiri dari hurufnya, dari penulisannya, dari cara membacanya. Dan perlu diingat cara membacanya ini juga dari Nabi sumbernya. Bukan dibuat-buat oleh orang, bukan dibuat-buat oleh para sahabat, tapi memang murni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu, Bu. Monggo. Tapi Ustadz, itu tidak mempengaruhi artinya ya, Tat ya? Cara Pengaruh, membacanya itu. pengaruh. Oh, Itu yang saya sebutkan tadi. Dia berpengaruh kepada artinya, sangat berpengaruh, sehingga implikasi hukum fikih bisa berbeda. Kajian tafsir bisa berbeda, kajian tauhid bisa berbeda, kajian nahwu shorof bisa berbeda karena berbeda cara membaca. Dan itulah uniknya Al-Qur'an. Uniknya Al-Qur'an seperti itu, Masya Allah. Oh iya. Jazakallah, Ustaz. Ya, ya, sama-sama. Insya Allah. Artinya Ustadz menyebabkan terjadinya perbedaan yang lebih lebar karena perbedaan pembacaan qiraah ini memungkinkan sekali ya Ustadz. Betul, betul. Nah, sederhananya begini Bu Ana, sederhananya begini. Kalau kita tidak memperhatikan qiraat dalam memahami Al-Qur'an, sangat mungkin kita terjerumus, tanda petik ya, kepada kesalahan. Sangat mungkin kita terjerumus kepada kesalahan. Yang artinya kesalahan itu boleh jadi kesalahan yang bentuknya dosa atau juga kesalahan yang bentuknya ijtihadi. Perbedaan dalam ijtihad saja. Ya, sehingga kalau kita perhatikan jauh ke belakang, para imam-imam dulu itu mereka tidak saja ahli fikih tapi ahli qiraat. Kenapa? Karena qiraat ini diperlukan untuk menelurkan atau menghasilkan hukum-hukum dari dalam ayat. Masya Allah. Terus apa yang bisa membentengin kita Ustadz? Karena tidak menutup kemungkinan, apalagi sekarang ini banyak sekali kemunculan tafsir-tafsir yang baru dengan berdasarkan cara menafsirkan hermeneutika yang ini pasti terkait dengan cara membaca tadi gitu kan. Nah itu bagaimana? Jadi apa yang membedakan bahwa kita tidak keluar dari tafsir yang benar dengan terjerumus kepada kesalahan gitu. Masya Allah, betul. Ini Bu Ana khawatir dia jadi dosa. Ya sangat berpotensi. Sekali lagi sangat berpotensi. Kita baca ayat, kita baca surat, ternyata pemahaman maknanya kita keliru, itu sangat berpotensi. Untuk gimana? Untuk membentengin diri kita itu apa yang harus kita lakukan? Ya belajar kepada ulama-ulama yang memang bidangnya di sana. Ya, bidang tafsir belajar ke ulama tafsir. Bidang fikih belajar ke ulama fikih. Ya. Jadi Masya Allah, sehingga kami yang juga mahasiswa kan begitu. Kami tidak belajar fikih kecuali kepada ulama fikih. Kami tidak belajar tafsir kecuali kepada ulama tafsir. Supaya apa? Supaya kami digiring dalam koridor yang pas. Jangan sampai kami belajar tafsir kepada guru fikih atau belajar fikih kepada guru tafsir. Dan sebaliknya. Sehingga ini akan bisa membuat rancu. Nah, kecuali memang ada ulama yang dia pakar tafsir, dia pakar hadis, dia pakar fikih, dia pakar bahasa Arab dan lain. Ada ulama yang kayak begitu. Silakan ambil ilmu dari dia. Yang bisa kita lakukan membentengin diri ya bersumber dari ulama-ulama yang jelas keilmuannya. Sehingga kan banyak tuh orang yang salah paham, memahamin. Baru dia baca ayat yadullah fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, lalu dia pahamin, oh berarti Allah punya tangan. Karena ada sifat mukhalafatuhil lil hawadis, Allah itu tidak sama dengan makhluk, lalu dia katakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Oh nggak bisa begitu. Memahamin ayat itu kan yadun itu tidak harus tangan fisik. Bisa saja maknanya itu adalah makna yang hakiki, bisa juga makna yang majazi, makna majaz. Seperti tadi itu, ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Padahal belum tentu maknanya itu hakiki, tapi bisa saja maknanya hiperbola. Sama seperti ketika kita ngomong mau nunggu 70 tahun. Orang Arab kalau untuk menyebutkan sesuatu yang banyak selalu menggunakan 7 hari,
7 tahun, 70. Ya kalau dia yang satuan dia mengatakan 7, entah 7 hari, 7 hari. Kalau yang puluhan 70. Kalau yang ratusan 700. Makanya di ayat itu ila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu mubalaghah saja. Ya, dalam setiap ranting itu menghasilkan 7 apa namanya? Dari satu ranting menjadi 100, dari 100 7 ranting dulu ya. Dari satu benih menjadi 7 cabang, dari 7 cabang masing-masing 100. Jadi 700. Ya, bukan pas 700 yang enggak, menunjukkan saking banyaknya itu. Ya, kalau untuk ribuan mereka katakan 7.000. Kalau puluhan ribu 70.000. Ya, kalau jutaan 7 juta. Nah, begitu. Jadi 7 itu menunjukkan satu angka yang mubalaghah, yang hiperbola, menunjukkan sesuatu yang banyak. Nah, kalau kita tidak paham kebiasaan-kebiasaan orang Arab dalam ungkapan-ungkapannya, ya maaf, ya mungkin sangat berpotensi kita salah meskipun kita punya ilmu, bahkan mungkin kita sudah belajar, bahkan kita sudah punya titel dan lain sebagainya. Tapi kalau memang itu kesalahan, sangat mungkin jatuh kepada meskipun orang yang sudah pernah belajar. Masya Allah. Cara benteng tadi kembali kepada tafsir para ulama. Tafsir klasik itu banyak sekali. Silakan pelajarin itu, Masya Allah. Silakan Ibu-ibu, mungkin ada yang lain? Baik, sekarang mulai untuk ke adab nih, Ustadz. Mengenai adab terhadap hukum perbedaan tadi Al-Quran, seperti Ustadz sampaikan, bahwa tadi terjadi ada beberapa jenis bacaan. Ada sabah, ada asrah gitu kan. Mungkin bisa diurai lagi kenapa Rasulullah yang sendirian ini sosok satu akhirnya tercipta bacaan yang banyak, dan itu kesepakatannya itu bagaimana? Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ustaz sampaikan bahwa ketika seorang imam berada pada suatu wilayah yang tidak masyhur bacaannya, makanya harus diumumkan gitu ya. Nah sekarang kalau ke dalam kehidupan sehari-hari ini seperti yang Ustaz sampaikan bahwa kita tuh tahu nih gitu kan, bahwa kok ada yang salah sih dia. Nah itu adabnya kita itu sebaiknya kita bagaimana menanggapin di luar dari konteks sebagai keimaman atau jamaah tadi. Kemudian yang ketiga, mengenai adab sendiri terhadap bacaan Al-Quran itu bagaimana Ustadz, supaya apa yang kira-kira yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak terjatuh dalam kekeliruan ketika membaca dan juga memperlakukan Al-Quran sendiri sebagai bacaan. Tafadhal Ustadz. Masya Allah, ini panen ini. Betul, Nabi itu sendirian Pak Ustadz. Tapi kok cara bacanya beda-beda. Memang diterima oleh Nabi dari Jibril, bacaannya bermacam-macam. Nah, dan Nabi sampaikan juga itu bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan memang perbedaan itu dari sononya, dari Allah sudah berbeda cara membacanya. Karena sifat Nabi itu siddiq, amanah, tabligh, maka harus beliau sampaikan itu, tablighkan. Gak mungkin Nabi sembunyikan, takut nanti tiba-tiba orang-orang berbeda pendapat lantas. Enggak, Nabi sampaikan, tapi kepada orang-orang tertentu. Nah, dari orang-orang tertentu inilah akhirnya menyebar. Di tengah-tengah sahabat terjadi perbedaan pendapat cara membaca. Loh, kok bacaanmu beda dengan bacaanku? Ya. Loh, iya kok nggak sama ya gitu ya. Ya, ada terjadi di antara apa namanya para sahabat. Kata sahabat, aku dari Nabi begitu kok. Loh, aku dari Nabi kok begini, gitu loh. Ya memang dari Nabi, sama-sama dari Nabi. Ya sudahlah, kalau selagi dari sama-sama Nabi, clear. Kamu dengan bacaan dari nabimu, aku juga berbacaan dari nabiku. Toh Nabi kita sama. Tapi cara membaca kita lah yang berbeda-beda. Artinya apa? Sahabat juga berbeda cara membaca karena dari Nabi memang berbeda. Bukan tanda petik, bukan Nabi yang pelin-pelan, enggak. Nah, bukan Nabi yang nggak jelas, tapi memang begitu disampaikan oleh Allah lewat Jibril, maka begitu pula lah yang dibaca oleh Nabi, dia sampaikan kepada para sahabat-sahabat. Masya Allah. Termasuk Bismillah ya, termasuk Bismillah. Ada yang mengatakan Bismillah itu bagian daripada surah dan mengatakan tidak. Ada riwayat mengatakan Nabi SAW bangun lalu tersenyum, kata Nabi, barusan turun kepadaku ayat Al-Quran. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, inna a'tainakal kautsar. Oh berarti
Al-Fatihah, Bismillah itu bagian daripada surat Al-Kautsar. Nah, tapi ada yang mengatakan tidak. Aku diajarkan oleh Nabi tidak pakai Al-Fatihah, tidak pakai Bismillah tuh. Jadi berbeda pendapat. Lalu bagaimana kita kalau melihat atau mendengar imam yang maaf bacaannya salah-salah? Nah, ini ya masalah kita ini. Nah, masalah kita ini kenapa? Karena Nabi sudah katakan yang paling baik menjadi imam adalah afsahukum, yang paling fasih di antara kalian. Ditunjuk oleh Nabi Abu Bakar sebagai imam, menunjukkan Abu Bakar adalah orang yang fasih di antara para sahabat dalam membaca Al-Quran. Sekaligus dipahami oleh para sahabat, oh ini isyarat dari Nabi bahwa kelak yang menggantikan beliau adalah Abu Bakar. Nah, Masya Allah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih imam itu adalah yang paling fasih di antara yang lain, dipilih oleh Nabi. Nah, kita juga harusnya begitu. Tapi ya mohon maaf, terkadang ya orang yang sudah merasa senior, lama di masjid situ, bahkan mungkin dia orang paling berjasa, tapi bacaannya nggak benar, nggak bagus. Yang anak muda dia pinggirin. Kamu tahu apa anak, kemarin sore aku di sini udah 40 tahun jadi imam. Tapi dia tidak sadar 40 tahun itu dia salah dalam membaca. Apa yang harus kita lakukan? Ya resiko yang pertama adalah harus kita tegur, Pak, bacaan sampean itu salah. Masya Allah. Dan ada di satu tempat sampai jamaah itu menulis surat kaleng. Dia tulis surat, dia masukkan dalam kotak infak. Pak, sampean itu bacaannya nggak benar. Tapi ya tetap, ya, karena itu tadi ya, orang-orang apa namanya, orang kita ini kan orang timur, nggak enak nanti. Ya, akhirnya selamanya kita nggak enak. Selamanya kita nggak enak. Ya, kalau bagi imam sholat, ya minimal lah Al-Fatihah itu benar. Minimal Al-Fatihah itu benar. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu kan rukun. Kalau Al-Fatihahnya aja kacau, salah, ya, Masya Allah. Kalau rukun sudah kacau, salah, maka sholatnya nggak sah. Sampai ke sana coba. Kalau hal-hal yang sunnah, ya, Syami Allah, ya, harusnya Syami Allah, dia Syami Allah, itu kan masih zikir. Ya, nggak ada masalah lah. Gitu ya. Insya Allah. Tapi kalau sudah Al-Fatihah dia tidak benar, itu masalah besar. Dan harus ada orang yang mengingatkan. Ingat bahwa mengingatkannya itu juga harus dengan kehati-hatian. Nah, orang yang sudah menjadi imam tadi, kalau diingatkan orang lain dan memang itu benar salah, ya harus tahu diri dong. Ya, karena ini urusannya urusan sholat. Sholat itu bukan pribadi saja, tapi jamaah seluruhnya. Apabila dia tahu salah disengaja, dia tetap ngotot jadi imam. Seluruh sholat orang yang di belakang ada di pundaknya. Kita bisa bayangkan itu tanggung jawab seorang imam. Masya Allah. Jadi syarat menjadi imam itu selain fasih baca Al-Quran, dia juga tentu harus mengerti hukum. Nah, a'lamukum bi kitabillah. Dipahami begitu, orang yang paling tahu di antara kalian tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau ada hal-hal yang salah, ya harus dipahami. Ya, adab kita terhadap Al-Quran, Masya Allah. Al-Quran ini full adab. Adab hamalatil Quran, membawa Al-Quran ada. Ya, kalau kita belajar ya ilmu adab ya, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, nyusun buku pun ada adab. Buku apa yang paling atas gitu. Buku apa yang paling atas? Maaf, ini mushaf. Mushaf ini harus teratas. Masya Allah. Maaf nih. Ada kadang orang saking apa namanya? Biasa, dia bawa Al-Qur'an, dia letakkan Al-Qur'an itu di bawah handphone. Kenapa enggak dibalik kayak begini? Ya. Al-Qur'an yang di atas, handphone di bawah. Kenapa harus di handphone yang di atas, Al-Qur'an di bawah? Masya Allah. Jadi ada adab terhadap Al-Quran meskipun Al-Quran itu bentuknya kertas. Bentuknya kertas. Ada lagi meletakkan Al-Quran, dia letakkan aja di lantai, dia sholat, Allahu Akbar. Al-Quran sejajar dengan kakinya gitu. Berani enggak dia sejajarkan kepala emaknya sama kakinya dia? Coba pas tidur sejajarkan kepala emaknya di sini, ini kakinya dia. Coba dekatkan kalau enggak ditempeleng sama emaknya. Kenapa kepada Al-Quran dia berani? Jadi ya kita Masya Allah belajar ilmu banyak tapi kurang belajar adab. Itu bahayanya orang-orang yang tidak punya adab. Al-Quran itu full adab lah.
Gimana cara membawanya, gimana cara membacanya, gimana kalau kita berbeda dalam membacanya, gimana kalau kita berbeda dalam memahaminya. Ya, Masya Allah. Dan itu perbedaan satu hal yang lumrah. Kembalikan itu kepada khilafiyahnya para ulama. Kita itu selagi masih ikut ulama-ulama yang jelas muktabarnya, dianggap dan dimanfaatkan pendapatnya, insya Allah aman. Yang jadi masalah itu kita ambil pendapat-pendapat yang tidak jelas, tidak bersumber dari pendapat ulama. Aku ikut Nabi, nggak ikut ulama. Bagaimana mungkin kamu bisa ikut Nabi langsung? Sementara kamu dari Nabi terpisah. Berapa tahun? Ribuan tahun, 1400 tahun lebih kita terpisah dari Nabi. Gimana kita mau ngikut dengan Nabi? Wah, aku ikut sunnah. Sunnah itu juga ditulis oleh para ulama. Ulama itu mungkin juga salah, mungkin juga keliru. Wah, ini tapi ada di Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim. Orang yang belajar hadis akan tahu bahwa di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim ada juga hadis yang dhaif. Tapi kategori dhaifnya bagaimana? Hanya orang-orang yang belajarlah yang bisa paham. Yang tidak belajar mengira bahwa semuanya sahih, semuanya sahih. Enggak. Selain Bukhari Muslim bukan berarti harus itu dhaif. Ya, bahkan kadang yang hadis yang di Imam Baihaqi lebih sahih, lebih mu'tawar. Masya Allah, karena level-levelnya begitu juga dalam terhadap Al-Quran ya, menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang luas. Ya, memang luas. Semakin orang belajar, semakin orang mengerti, ya, ketemu ayat berbeda pemahaman hukum itu satu hal yang lumrah. Ya, satu hal yang lumrah. Ya, apa yang tidak berbeda cara membacanya aja ulama berbeda pendapat? Aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Nah, menyentuh yang gimana itu maksudnya? Oh, menyentuh pokoknya sentuhan kulit ketemu kulit, batal wudhumu. Masya Allah. Ada yang mengatakan, oh enggak, sentuhan di situ itu adalah bahasa kiasan. Maksudnya sentuhan di situ adalah bersetubuh, batallah wudhumu. Masya Allah. Padahal tidak berbeda qiraat, tidak berbeda cara membaca. Lalu bagaimana kalau berbeda cara membaca? Akan berbeda arti, ya, akan berbeda pemahaman, akan berbeda hukum. Adab kita gimana? Kembalikan kalau itu masih dalam koridor ulama-ulama yang muktabar. Kalau fikih ya ulama yang 4 lah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau masih mereka ini, alhamdulillah. Dalam kajian tauhid, kalau masih imam-imam yang jelas, Imam Asy'ariyah misalkan, Al-Maturidiyah masih jelas. Tidak bisa kita katakan, oh itu Asy'ariyah sesat, gak ahli sunnah tuh. Al-Maturidiyah itu sesat, gak ahli sunnah. Karena di luar sana itu banyak yang ngomong begitu. Sampai tulis buku sesat, ya, kesesatan Asy'ariyah. Masya Allah. Itu hanya perbedaan pendapat memahami dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Artinya orang semakin belajar akan semakin banyak tahu. Semakin banyak tahu akan semakin kecil kemungkinan dia mengingkari pendapat orang lain. Oh ya, ya, itu pendapat si Anu. Aku nggak sepakat dengan pendapatnya, tapi ku hargain pendapatnya. Nah, itu orang alim itu begitu. Ya, itu orang alim begitu. Ya, alhamdulillah konsep Al-Azhar dalam mengajarinnya masih sampai sekarang masih begitu. Jadi semua dipaparkan, ini pendapat sebulan pendapat sebulan begini. Bahkan maaf 1000 kali maaf, pendapat yang sesat pun kadang dimasukkan ke dalam. Untuk apa? Untuk menjadi acuan. Oh, ini yang benar, ini yang sesat. Untuk bisa kita katakan pendapat ini nggak cocok. Kenapa? Yang paling benar ini, yang paling sahih ini. Jadi diajarin, bukan debat kusir, kumpul mahasiswa naik di atas kursi, berdiskusi, berdialog, tuduh-tuduhan, bentak-bentakan. Bukan begitu. Al-Azhar nggak. Yang dia kemukakan adalah masing-masing pendapat para ulama. Pendapat ulama inilah yang didiskusikan. Seakan-akan ulama fulan dari Maliki, ulama fulan dari Syafi'i berdebat. Tapi dengan hujah-hujah yang jelas. Begitu cara yang benar. Masya Allah. Nah, kalau begitu bisa kita lakukan, kita akan sadar, oh pendapatnya beda. Aku akuin pendapatnya memang ada tuh, tapi aku tidak sepakat. Lapang dada deh. Itu insya Allah jauh lebih apa bahasa kita, lebih terhormat lah daripada harus nyalah-nyalahin orang lain hanya karena tidak sama dengan kita. Masya Allah. Tafadhal Bu Ana.
Iya, Masya Allah, luar biasa. Itu tadi. Silakan Mbak Dwita, kalau ini ingin ditanyakan, di unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya sempat nanya di grup mengenai anjing yang ada di Quran itu kan termasuk boleh dibilang mulia karena di surah Al-Kahfi menemani 7 pemuda dan cerita hadis yang lain diberi minum yang ya pokoknya ada ceritanya. Nah, kapan itu terjadi bahwa dikatakan anjing itu boleh dibilang tidak boleh dipelihara karena air liurnya. Nah, itu kan perkataan Rasulullah akan sejalan dengan yang ada di Al-Quran. Nah, itu hadisnya sahih atau bagaimana ya Ustadz? Dan kapan itu mulainya? Terima kasih. Di antara larangan kenapa kita tidak boleh memelihara anjing adalah menyebabkan anjing itu tidak akan masuk, malaikat nggak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya, ya, ke rumah yang tidak ada anjingnya. Jadi Nabi bolehkan memelihara anjing dengan situasi tertentu, ya, dengan situasi tertentu. Di antaranya sebagai penjaga, tanda petik bukan cuma penjaga rumah loh. Di zaman dulu penjaga anjing itu digunakan jaga ternak, jaga kebun. Itu murni. Boleh. Nggak ada khilaf para ulama di situ. Ya, kalau sampai di sini sejalan banget ini dengan Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an juga mengabarkan Ashabul Kahfi itu bareng-bareng dengan anjing. Khamsatun sadisuhum kalbuhum. Sab'atun saminuhum kalbuhum. Rajman bil ghaib dan seterusnya memang ada disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau kita mau merujuk ke pendapat para ulama, Masya Allah, ulama Malikiyah mengatakan anjing itu liurnya nggak najis, Bu. Ulama Malikiyah mengatakan tidak najis. Loh, tapi ada hadisnya, Ustaz. Dalam hadisnya, idza walagha ina ahadikum, apabila anjing menjilati bejana tempat makan minum kalian, dijilat oleh anjing, maka sucikanlah, bersihkanlah, kata Nabi. Ihdahunna sab'atu marrat, dengan 7 kali cuci, aulahunna bitturab. Salah satunya dengan tanah. Itu yang difahami, hadisnya sama, difahami oleh Syafi'iyah lah kita bilang, bahwa menunjukkan air liur anjing itu adalah najis. Nah, karena kata Nabi, bersihkanlah, sucikanlah. Oh, karena dibilang Nabi sucikan, berarti dalam keadaan najis dong, gitu loh. Dalam keadaan najis dong, maka disuruh sucikan. Cara mensucikannya disamak dalam bahasa kita. Dibasuh 7 kali, salah satunya dibasuh dengan air yang bercampur dengan tanah. Itu yang dipahami oleh Syafi'iyah. Tapi Malikiyah mengatakan, oh enggak. Itu bukan najis. Yang dikatakan oleh Nabi itu sucikan. Maksudnya sucikan apa? Cara mensucikannya begini. Cara yang disebutkan oleh Nabi itu. Cara. Bukan Nabi katakan itu adalah kondisinya najis. Lalu harus disucikan. Tapi tidak. Kata Malikiyah. Jadi berbeda pendapat. Jadi artinya apa? Selagi kita tadi masih berpegang ke 4 lah dalam fikih ya, 4 ulama fikih, insya Allah lurus, nggak ada masalah. Nah, cuma kembali kepada aku Syafi'iyah deh. Syafi'iyah bahwa air liur anjing itu najis. Dari sana juga lah diambil kesimpulan bahwa anjingnya basah, kita kering. Nah, ini menjadi apa namanya? Menjadi masalah gitu ya. Tapi kalau sama-sama kering enggak ya sampai begitu, dibahas sampai ke sana sejauh itu. Ya. Satu hal yang pasti ya, berbeda pendapat. Bahkan ada pendapat minoritas mengatakan anjing itu boleh dimakan. Boleh dimakan. Tidak ada ayat mengatakan anjing itu haram dimakan. Kalau babi jelas ada. Hurrimat alaikum al-maitah, bangkai. Walahmal khinzir, dan daging babi. Udah jelas. Meskipun disebutkan di situ adalah daging, tapi maksudnya seluruh dari babi. Bukan dagingnya aja yang haram dimakan, tapi seluruh dari babi. Disebutkan sebagian, tapi bermakna kullu, artinya adalah seluruhnya. Tapi kenapa yang diharamkan di situ adalah daging disebutkan? Karena yang biasa dimakan adalah
Nah, apa yang biasa dimakan? Ya daging. Ya. Kalau Allah sebutkan tulang babi, daging babi, ekor babi, bulu babi, kan kepanjangan. Jadi satu hal yang biasa dimakan itu adalah dagingnya, walahmal khinzir, dan daging babi. Ya enggak haram. Tapi tidak ada walahmal kalbi, itu enggak ada. Ya, tidak menjadi haram menurut minoritas para ulama. Tapi jumhur mengatakan anjing juga termasuk hewan yang diharamkan berdasarkan telaah ke hadis-hadis yang lain. Ya, saya kira apa yang dikatakan oleh Nabi dan apa yang dikatakan Al-Quran ya tidak bertentangan kok. Ya, situasi tertentu saja anjing itu tidak haram dipelihara apabila situasinya benar. Nah, dilarang dipelihara apabila situasinya nggak benar. Anjing masuk ke dalam rumah. Ya, kejadian di rumah Nabi, anjing masuk tidur di bawah kolong tempat tidur. Nabi tanya ke Jibril, kenapa kamu nggak datang tadi malam? Loh, ada anjing di rumahmu, wahai Muhammad, aku nggak mau masuk. Masya Allah, bayangkan tuh. Ada orang yang di rumahnya anjing 24 jam, ya 7 kali dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 265 hari dalam setahun. Kapan malaikat masuk ke rumahnya? Karena selalu ada anjing di dalamnya. Ya, kalau tidak ada perlu ngapain sih piara anjing? Kira-kira begitu. Nah, untuk jaga rumah tadi piara aja angsa. Angsa itu lebih menakutkan daripada anjing sih sebenarnya. Coba angsa itu pelihara 7 ekor di situ. Ya, lebih menakutkan ya. Cuma nya angsa ini lebih banyak daripada nya anjing. Masya Allah. Jadi tidak bertentangan, sebenarnya tidak bertentangan apabila pada situasi yang berbeda. Ya, jangan salah bahwa anjing bukan makhluk yang harus kita musnahkan, enggak. Sampai hari ini enggak. Ya, kecuali anjing-anjing yang masuk dalam kategori mengganggu, membahayakan dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu, Bu siapa ya? Bu Dwita ya tadi. Baik Ustaz, jadi sebenarnya ada perbedaan dari mazhab Syafi'i sama Maliki, mungkin Hambali juga ada yang lain lagi. Jadi dalam hal ini terserah kita mau mengikut yang mana gitu, seperti membatalkan wudhu, ikut mazhab mana, waktu ada di mana, waktu haji pakai mazhab yang mana gitu ya Ustaz ya. Iya, artinya selagi kita masih bermazhab yang 4 ini aman. Tapi jangan istilahnya jangan campur-campur. Waktu berwudunya pakai mazhab Syafi'i, batalnya pakai mazhab Maliki, itu enggak benar. Enggak benar. Kalau berwudunya mazhab Syafi'i, batalnya juga harus Syafi'i. Yang lebih aman mana? Ya udah mazhab Syafi'i, ya udah tok Syafi'i. Dalam urusan anjing Syafi'i, dalam urusan wudu Syafi'i, dalam urusan zakat Syafi'i. Itu jauh lebih kokoh daripada lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Ya, sehingga kalau dulu orang belajar fikih itu ya Syafi'i aja. Hatam belajar Syafi'i, pindah dia ke Maliki. Syafi'i tadinya Syafi'i, sekarang Maliki. Habis Syafi'i, habis Maliki, habis itu Hambali begitu. Jadi nggak lompat sana, nggak lompat sini. Sehingga ketika pengamalannya dia paham dan mengerti. Jadi nggak salah dan nggak keliru, dan juga nggak suka nyalah-nyalahin orang lain dan sebagainya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin bisa digarisbawahin Ustadz, masalah ini kan kalau saya lihat tadi dari pertanyaan Mbak Dwi tadi awal, itu mencoba mengcompare kedudukan Al-Quran terhadap hadis gitu, yang banyak sekali yang akhirnya terjadi suatu benturan seolah bahwa seperti misalnya kayak contoh bahwa bagaimana anjing itu ternyata diterima dengan baik, bahkan terkubur bersama dengan para ashabul kahfi begitu kan, sementara hadis menyampaikan yang lain gitu. Kalau saya boleh simpulkan bahwa masalahnya bukan terjadi masalah khilafiyah, dan juga jumhur itu kesepakatan yang utama itu apa. Kemudian juga kalau kita boleh pelajari secara sejarah bahwa syariatnya pada masa ashabul kahfi itu berbeda ketika Rasulullah, sehingga kita lebih lebih untuk condong apa yang dibawakan oleh Islam dan disepakatin oleh ulama yang mutawatir tadi itu Ustadz. Mohon dikoreksi seperti ini, karena banyak terjadi kalau saya lihat tidak hanya masalah mengenai anjing ini, tetapi beberapa kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip untuk mencoba memposisikan bagaimana pembenaran itu berdasarkan hanya sebagai di titik utama itu adalah Al-Quran gitu.
mencoba untuk memisahkan dengan hadis, karena hadis tadi itu ya tadi ada terjadi perbedaan, termasuk akhirnya kembali lagi kita tadi yang Ustaz sampaikan, dengan perbedaan qiraah itu terjadi multitafsir, terjadi perbedaan hukum, terjadi ini dan sebagainya. Mohon Ustadz dengan sedikit ini bisa disampaikan. Baik. Al-Quran itu sangat amat luas, luar biasa luasnya. Orang pun dalam memahami Al-Quran juga sangat amat terbuka luas pemahamannya. Tapi ingat bahwa seluas-luasnya pemahaman Al-Quran, tapi dia harus diikat dengan karakter-karakter tersendiri dalam memahami Al-Quran itu. Ya, jangan kita posisikan Al-Quran bertentangan dengan hadis, ini satu hal yang mustahil, karena hadis itu juga dari Allah, cuma lafaznya dari Nabi. Kalau Al-Quran lafaz dari Allah, maknanya juga dari Allah. Hadis enggak, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Itulah, Nabilah yang membahasakan. Artinya Al-Quran dan Sunnah sama-sama hadis, tidak mungkin bertentangan. Kalau ada yang sekilas kelihatan bertentangan, yang masalah bukan ayatnya, bukan hadisnya, tapi orang yang memahaminya. Pemahamannya keliru, maka menyebabkan seakan-akan Al-Quran dan hadis itu keliru. Karena banyak aspek yang harus kita perhatikan. Ya, banyak aspek yang harus kita perhatikan. Di masyarakat kita, anjing itu tanda petik terkesan jorok, najis, pokoknya udahlah anjing itu nggak boleh saling bersentuhan dengan kita. Kita lupa ada perangkat syariat yang disiapkan oleh Allah apabila kita bersentuhan dengan anjing atau anjing menyentuh kita. Akan ada perangkatnya. Menunjukkan bahwa kita sudah disiapkan oleh Allah hukum hidup berdinamisasi lah. Artinya harus dinamis kita dengan anjing. Kenapa? Ya sudah ada perangkat hukumnya disiapkan oleh Allah. Jadi tidak bisa kita katakan anjing itu najis harus dibunuh. Enggak. Ya kenapa? Sudah ada perangkatnya. Andai anjing itu bersentuhan dengan kita, andai dia menjilat kita, maka kita menjadi bernajis. Secara otomatis syariat yang sudah Allah siapkan itu tadi tercover, mengcover hukum yang sudah ada. Al-Quran dengan hadis hubungannya itu banyak. Ada hadis menguatkan hukum Al-Quran, satu. Ada pula hadis menegaskan kembali apa yang ada dalam Al-Quran. Ada kemudian hadis fungsinya kepada Al-Quran untuk apa? Bayan, menjelaskan makna Al-Quran yang tadinya tidak jelas. Ayat kata Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Siapa mereka? Enggak disebutkan dalam ayat. Tapi dijelaskan oleh Nabi. Ghairil maghdubi alaihim al-yahud, orang yang dimurkai oleh Allah Yahudi. Waladhdallin, orang yang sesat. Siapa? An-Nasara, kata Nabi. Nah, itu namanya Al-Quran menafsirkan ayat. Meskipun ada juga Al-Quran menafsirkan dirinya sendiri. Ada. Terkadang fungsi Al-Quran itu juga sebagai penafsir. Tadi boleh sebagai bayan, penjelas, ada sekarang penafsir. Tafsirnya nggak jelas. Maka ditafsirkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fungsi-fungsi ini kalau tidak dipahami dengan benar, yaitu tadi khawatirnya jatuh kepada kesimpulan yang salah. Al-Quran bilang begini, hadis kok katakan begini? Tuh. Ya, padahal bisa saja memang berbeda, tapi dalam situasi yang juga berbeda. Ya kan? Situasinya berbeda, implikasi hukumnya juga akan berbeda. Keadaan berbeda menyebabkan hukum juga akan berbeda. Ya kalau dalam situasi normal lah, sholat dalam berjarak itu kan hukumnya haram. Dilarang oleh Nabi. Bukan cuma makruh, haram. Kenapa ada orang sholat, sopnya terpisah. Satu masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar, sambil berjalan masuk ke dalam sop. Kemudian ada lagi yang di Allahu Akbar. Kira-kira kalau kayak kita, depan pintu lah dia, sopnya terpisah dari jamaah. Masya Allah. Dua-duanya ditegur oleh Nabi. Siapa tadi yang datang terlambat? Anak ya Rasulullah, kamu jangan lakukan sekali lagi kayak begitu. Nabi lihat kan, Nabi di belakang Nabi bisa lihat. Istimewanya Nabi. Ya. Tanya oleh Nabi,
Nah, kenapa? Dia itu datang terlambat, takut ketinggalan takbir, Allahu Akbar, takbir, baru sambil jalan masuk ke dalam shaf. Kata Nabi, jangan ulangin. Yang satu lagi, tadi sholat terpisah. Kata Nabi apa? Ulangin sholatmu. Karena sholatmu tadi nggak sah. Itu situasi normal. Kalau situasi sekarang, ulama tanda petik punya ijtihad yang berbeda. Kata ulama apa? Shaf dijarangkan. Kenapa? Darurat. Nah, di situasi tertentu dilarang, di situasi tertentu malah dianjurkan. Nah, jangan kita katakan, wah ini nggak sesuai dengan sunnah nih. Padahal situasinya berbeda. Nah, situasi yang berbeda bisa menyebabkan hukum yang berbeda. Anjing, tanda petik lah, kita sepakatin lah, Syafi'iyah. Anjing itu hukumnya haram. Tapi di saat-saat sudah tidak ada makanan, demi menjaga nyawa kita, kalau tidak dimakan tuh anjing, kita mati, ya malah anjing itu boleh dimakan. Kira-kira begitu situasi yang berbeda. Jadi perbedaan pendapat itu murni ada, jelas ada. Beda situasi, beda apa akan berbeda pendapat. Tapi satu hal yang pasti, Al-Quran dan Sunnah tidak akan mungkin bertentangan. Kalaupun ada sekilas kelihatan bertentangan, yakinlah bahwa pertentangan itu hanya kesalahan kita dalam memahami. Boleh jadi karena kita tidak tahu, boleh jadi ayat-ayatnya sudah dinasakh. Hukumnya sudah dinasakh, tapi bacaannya masih ada. Ya karena boleh jadi kejadian kayak begitu. Nah, saya kira itu Bu Ana dan ibu-ibu yang lain. Barakallah. Cukup insya Allah Ustadz, waktu juga udah menjelang maghrib. Mohon dibimbing untuk doa kita semua insya Allah. Sebelum kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan maqbula wa tijaratan taqbul. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Insya Allah ibu-ibu kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallah.